Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak kelas 2E, marilah kita bertawasul terlebih dahulu agar kita mendapat barokahnya. Meskipun kita belajar dalam situasi yang tidak seperti biasa ya. Semoga semuanya tetap baik-baik saja. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila malaikatil muqarrabin syarrul badri jalani summa ila muassis Ma'had Wahid Hasim summa ila musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang al-hasud ya, al-hasadu, tentang hasud. Apa itu hasud? Hasud adalah huwa tamanni zawalin ni'mah anil ghairi. Jadi hasud itu mengharapkan agar kenikmatan orang lain itu hilang ya, hatinya itu memang betul-betul lagi sakit. Jadi leono orang kemudian merasakan kenikmatan itu loro atine gitu. Nah, itu disebut hasud. Nah, penyakit hasud itu ada di dalam hati. Sebetulnya orang tidak bisa melihat hasud itu ya, tetapi pada tingkah lakunya bisa diindikasi. Wong iki iri dan sebagainya itu bisa diindikasi. Kemudian wa amma tamanni misli ma li ghairi fayusamma ghibtah. Tetapi ada juga yang mengharapkan kenikmatan yang sama dengan orang lain, kemudian dia tidak mengharapkan kenikmatan orang lain tersebut hilang. Ini namanya ghibtah. Jadi orang itu berlomba-lomba untuk sama-sama mendapatkan kenikmatan seperti orang lain, tetapi lombanya itu positif gitu ya. Fastabiqul khairat. Lah ghibtah ini walaisat bimadmumin bal hiya matlubatun. Ghibtah ini tidak jelek, justru ghibtah ini dianjurkan gitu. Jadi misalnya ada anak kelas 2E, dia memiliki prestasi yang bagus. Nah, prestasi yang bagus itu apa ya, misalnya akhirnya temannya, salah satu temannya itu merasa kepingin agar memiliki prestasi yang sama dengan temannya. Nah, ini namanya ghibtah. Mereka akhirnya berlomba-lomba untuk sama-sama memiliki prestasi yang bagus. Tetapi ghibtah itu hatinya tidak sakit. Artinya tidak sakit itu dia tidak hasud, tidak iri agar kenikmatan orang lain itu hilang. Dia tetap merasa senang orang lain mendapatkan kenikmatan, sementara kita juga sangat optimis untuk mendapatkan kenikmatan yang hampir sama, karena nikmat itu sebetulnya Allah sendiri yang bagi ya, kita tidak tahu. Yang terpenting bagi kita adalah bersyukur gitu. Misalnya ada temannya ranking 1, lalu kemudian ada beberapa teman yang juga kepingin agar mendapatkan ranking 1 misalnya. Nah, itu berlomba-lomba mendapatkan kenikmatan semacam itu. Itu disebut ghibtah. Nah, itu dianjurkan ya. Dianjurkan. Karena kenapa? Karena hatinya bersih, tidak memiliki sikap iri, apalagi mengharapkan agar kenikmatan orang lain itu hilang gitu. Jadi sama-sama berlomba untuk menuju prestasi yang lebih baik. Kemudian ada hadis yang menegaskan al mukminu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang memiliki ghibtah, orang yang sama-sama ingin agar memiliki prestasi yang juga sama. Tetapi orang munafik adalah dia yang hasud, al munafiqu yahsudu. Orang munafik itu mereka yang iri hati agar kenikmatan orang lain bisa hilang dari dirinya. Nah, ini yang tidak diperkenankan di dalam agama. Kenapa? Itu namanya sakit ya, sakit hati, salah mongso. Kalau ada tetangganya senang, kita tidak senang. Kalau kita senang, tetangganya bisa nggak senang ya. Jadi kita tidak boleh semacam itu. Seperti yang biasa saya terangkan bahwa akhlak itu memang ada yang bisa dilihat secara dohir, ada yang tidak bisa dilihat secara dohir. Apa akhlak yang bisa dilihat secara dohir? Seperti akhlak makan, akhlak minum, akhlak tidur, akhlak di dalam forum,
etika di dalam masjid dan sebagainya, itu adalah akhlak yang bisa dilihat secara dohir. Tetapi akhlak batin adalah suara hati kita, yang itu sangat susah dilihat oleh orang lain. Hanya indikasi saja orang lain bisa melihatnya. Seperti sakit hati, siapa yang tahu kalau hatinya itu lagi sakit, lagi iri, lagi dengki dan sebagainya. Hanya kemudian tingkah lakunya yang bisa dianalisa bahwa orang tersebut memiliki rasa dengki. Itu pun juga kita tidak diperkenankan untuk suudzon pada orang lain. Kemudian ada beberapa sebab kenapa orang itu bisa hasud, ya. Di antaranya yang pertama adalah karena orang lain itu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Jadi kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan, orang itu merasa iri, kemudian merasa gimana ya, tidak nyaman. Wong itu kok tambah sukses misalnya. Dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang dia tidak nyaman jika orang lain mendapatkan kenikmatan. Yang pertama. Kemudian sebab yang kedua. Sebab yang kedua itu adalah orang tersebut, orang yang diiri tersebut itu mendapatkan kemuliaan yang lebih dari orang yang sakit hati. Jadi misalnya A itu dihasuti ya sama orang. Lah A itu mendapatkan kemuliaan yang lebih, orang menyanjung dan sebagainya. Lah dia tambah nemen, tambah sakit hati sekali. Nah itu sebabnya ya. Kemudian sebab yang ketiga adalah karena orang yang hasut ini pelit kepada orang yang dihasuti. Nah, ternyata dermawan itu bisa menyembuhkan segala jenis penyakit hati rupanya ya. Jadi kita ini kalau bisa bersikap dermawan, insya Allah juga bisa menyembuhkan rasa sakit hati yang ada di dalam jiwa-jiwa manusia. Nah, itu sebabnya itu ada 3 itu. Jadi kalau itu indikasi ya, indikasi yang sesuai dengan keterangan kitab ini. Jadi yang pertama adalah orang lain mendapatkan nikmat, kemudian orang merasa iri. Yang kedua, orang yang mendapatkan nikmat itu mendapatkan kemuliaan yang lebih dari orang yang iri hati. Yang ketiga, karena orang yang iri hati ini pelit atau juga sebaliknya. Ya, orang yang mendapatkan kemuliaan itu juga pelit kepada orang yang iri hati. Maka itu akan menimbulkan sikap hasud, sikap iri hati yang mengharapkan agar kenikmatan orang lain hilang. Selanjutnya, apa obat agar kita ini tidak hasud? Yang pertama adalah yang pasti kita harus berpegang teguh kepada ajaran agama. Jadi ajaran agama itu bagaimana? Ya kita harus ridho dengan qadha dan takdir Allah. Ridho itu bukan berarti kita melakukan sesuatu yang pasif. Kita harus aktif, kita harus tetap melakukan sesuatu yang positif, proaktif, dan selalu berusaha sekuat tenaga, sekuat pikiran, dan sekuat materi. Tetapi kemudian apa yang telah ditentukan oleh Allah, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang patut kita syukuri. Baik, tugas untuk materi ini adalah bagaimana anak-anak mendefinisikan lagi tentang hasud ya. Ditulis dalam lembaran, kemudian berikan contoh-contoh tentang hasud. Hasud itu apa, iri hati dan sebagainya. Kemudian berikan contoh-contohnya. Lalu tulis saja di lembaran. Kemudian lembaran itu difoto, berikan kepada walas kelas 2E. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.